Latar belakang konflik perang sampang adalah konflik komunal dan sektarian antara muslim mayoritas dan minoritas di Sampang, Madura yang memuncak pada 2011 sampai 2012. Faktor pemicu perbedaan keyakinan minoritas dianggap menyimpang oleh sebagian besar masyarakat mayoritas. Konflik keluarga, perselisihan antara Tajul Muluk minoritas dan adiknya Roisul Hukmah mayoritas meluas menjadi konflik antar kelompok. Stigmatisasi komunikasi minoritas mendapat tekanan dan cap sesat dari sebagian tokoh agama lokal. Kegagalan negara aparat dinilai lamban dan tidak netral dalam melindungi kelompok minoritas. Jenis akomodasi dalam penyelesaian konflik. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian sosial untuk mengedarkan konflik. Dalam kasus Sampang, akomodasi yang digunakan bersifat represif dan segregatif, bukan integratif. Berikut bentuknya. A. Segregasi sosial atau pemisahan. Rahasia difungsikan ke tempat berbeda seperti Blok Sampang, kemudian ke rumah susun atau rusunawa di Sidoarjo. Mereka tidak dikembalikan ke kampung asal jika tidak mau kembali menjadi Sunni. Ini bentuk akomodasi paksa yang mendorong keterpisahan, bukan penyatuan. B. Koersi atau paksaan. Tekanan sosial dan bahkan aparat mendesak komunitas Syiah untuk meninggalkan keyakinannya agar bisa hidup aman. Penegakan hukum tidak imparsial. Tokoh Syiah yang bernama Tajul Muluk justru dipenjara, sementara pelaku kekerasan tidak dihukum setimpal. C. Mediasi formal atau gagal. Pemerintah sempat memfasilitasi dialog antara tokoh Syiah dan Sunni, tapi tidak berhasil karena tidak ada itikat saling menerima. Ada faktor pendorong integrasi sosial. Ada beberapa faktor pendorong integrasi sosial yang potensial. Yang pertama adalah kesamaan bahasa dan budaya lokal, baik Sunni maupun Syiah. Di Madura umumnya berbicara menggunakan bahasa Madura dan berasal dari latar budaya yang sama. Kemudian interaksi sosial dan perdagangan. Jika kesamaan dan toleransi dijamin, maka interaksi sosial dan ekonomi bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kembali hubungan antara kelompok. Kemudian yang terakhir, peran LSM dan pemerintah pusat. Beberapa LSM dan organisasi keagamaan modern mendorong pemahaman dan edukasi lintas kelompok untuk meredam konflik sektarian. Keempat, ada sifat integrasi sosial yang terjadi dalam kasus perang Sampang. Ada 3. Yang pertama adalah integrasi koersif atau secara paksa. Integrasi tidak muncul secara alami atau sukarela, tapi karena tekanan, pengungsian, dan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Yang kedua ada integrasi semu atau palsu. Tidak ada penerimaan yang tulus dari masyarakat mayoritas terhadap minoritas Syiah. Hubungan sosial tetap tegang dan pengungsi tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Yang ketiga, belum terjadi integrasi sejati. Ciri integrasi sejati seperti kerjasama, sukarela, toleransi, dan keterbukaan belum tercapai karena luka sosial dan diskriminasi yang masih kuat. Kesimpulannya adalah perang Sampang menunjukkan bahwa konflik sektarian yang tidak diselesaikan dengan pendekatan inklusif dan adil akan menghasilkan akomodasi bersifat segregatif dan koersif, bukan integrasi yang sehat. Integrasi sosial hanya bisa terjadi jika ada pengakuan hak minoritas, penegakan hukum yang adil, pendidikan toleransi dan multikulturalisme, dan kehendak tulus dari semua pihak untuk hidup berdampingan. Sejatinya perang Sampang belum sepenuhnya selesai. Kekerasan fisik memang berhenti, tetapi masalah sosial, diskriminasi agama, dan ketidakadilan hak sipil masih berlangsung. Penyelesaian sejati harus melibatkan rekonsiliasi berbasis keadilan, pengakuan hak minoritas, dan perlindungan dari negara terhadap kebebasan beragama. Terima kasih.